melakukan sasaran fisik dalam kegiatan TNI Manunggal Masuk Desa TMMD ke-122 tahun 2024 dengan tema Dharma Bakti TMMD mewujudkan percepatan pembangunan di wilayah. Kodim 0507 Bekasi juga mengisi kegiatan dengan sasaran non-fisik melalui penyuluhan wawasan kebangsaan dan bela negara. Kegiatan sasaran non-fisik dilaksanakan di lapangan SMPN 47 Kota Bekasi, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, dengan menghadirkan narasumber luar biasa, Letnan Kolonel Tituler Deddy Corbuzier yang merupakan artis papan atas di Indonesia. Dandim 0507 Bekasi Kolonel Ardi Ricardo Sirait BSM MDS hadir dalam kegiatan tersebut bersama Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Dani Hamdani, SIK, MPM, Letkol Sizai Erlangga Perdana Gasing, SHAPIN, Kasdim 0507 Bekasi, Letkol Tituler Deddy Corbuzier, Abdul Manan, Ketua FKUB Kota Bekasi, Nesan, Kaakes Bangpol Kota Bekasi, Kadis Kominfo Robert Siagian, PLT, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Dr. Haji Ahmad Yani, Kapolsek Jatiasih Kompol Danu Megawe, SIKOM, MH, Letkol Infantri Kusmayadi, Pasilop, Mayor CHB Nyoman Sutama, Bintal Jarah Damjaya, Mayor Infantri Sanusi, dan Ramil 04 Jatiasih, Kapten Bebea Misul, Wadan Ramil 01 Kranji, Kapten Infantri Daryono, Wadan Ramil 02 Pondok Gede, Kapten Infantri Budi Kiswanto, Wadan Ramil 03 Teluk Pucung, PNS Mahyudin, Bintal Jarah Damjaya, Serka Wahyudi Batik Komas Kodim 0507 Bekasi, Sertu Ayubti Babin Sakal Jatiluhur. Negara lain nggak ada, cuma Indonesia yang berbeda suku, agama, ras, bahasa, antar golongan, tapi jadi negara itu di dunia cuma satu Indonesia. Jadi kita harus bangga, kita ada di Indonesia, bangga kita ada di Indonesia. Saya nggak pernah lihat negara om udah keliling dunia, nggak pernah melihat ada negara lain beda. Bahasa kita ada 700, bahasa kita ada 700. Ngapalinnya setengah mati itu. Bahasa kita 700, negara lain nggak ada seperti ini, cuma di Indonesia. Cuma di Indonesia. Makanya adik-adik dari sekarang. Jadi saya yakin harusnya tidak ada pedulian kalau kalian bersatu. Balik lagi nih, balik lagi. Adik-adik sekarang usianya masih berapa? 14, 15 tahun. Om ingat dari dulu. Pertama adalah untuk jadi orang Indonesia yang baik harus bersatu, jangan mau dipecah belah. Apalagi dipecah belah pakai yang namanya suku, agama, ras, sama antar golongan agama. Jangan pernah. Tadi ibu mengatakan, Soekarno pernah mengatakan, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, perjuangan kalian susah karena melawan bangsa kalian sendiri. Kumpulkan saya 10 pemuda, saya guncang dunia, katanya Bapak Soekarno. Sekarang kumpulkan saya 10 pemuda, paling joget TikTok. Beda tapi tetap satu jua, dan itu hanya semboyan yang ada di Indonesia. Hanya ada di Indonesia. Tadi kan saya bilang, doa saja kita sekarang secara agamanya masing-masing. Dan ini harus ditanamkan dari kecil. Dari kecil. Menghargai sesama harus ditanamkan dari kecil. Buat guru-guru di sini juga, buat semuanya, mengajarkan agama yang baik dan benar ditanamkan dari kecil. Selain mengajarkan agama, selain kalian punya agama, kalian punya ada satu hal yang ada di atas itu, kemanusiaan. Dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Adik-adik untuk ini yang pertama, runcing megang senjata, nggak perlu seperti itu. Keadaan negara kita baik-baik saja. Kalau diperlukan TNI kita turun tangan nanti. TNI kita akan turun tangan. Kita punya Komcat yang akan bantu turun tangan. Kita punya Ormas yang akan turun tangan. Jadi kalau negara otaknya ngelihat Instagram, sosial media orang lain, terus ngebandingin hidup kalian sama hidup orang lain. Kok orang lain lebih enak hidupnya? Kok teman saya lebih enak?
kok orang ini lebih kaya, kok orang ini lebih pintar dan sebagainya. Lihatnya dari mana? Dari sosial media yang isinya apa? Bohong. Kalau zaman dulu, nah ini ada ibu-ibu di sini. Kalau zaman dulu paling siriknya sama tetangga beli kulkas baru, betul Bu ya? Oh enggak sirik, enggak sirik. Berarti Anda yang beli kulkas baru, tetangganya yang sirik. Kalau sekarang siriknya lihat sosial media, lihatin orang lain hidupnya menyenangkan. Bohong. Kalian yang bilang nggak perlu mikirin Indonesia kita ini aman, Indonesia ini tentram. Kalian tidak perlu angkat senjata. Kalian perlu mendidik otak kalian, jiwa raga kalian, kebersamaan, persatuan, dan apa untuk kalian sendiri, untuk bisa membela negara dengan cara-cara kalian sendiri. Saat ini adalah saat paling nikmat yang pernah ada di dunia. Percayalah. Saya yakin orang tua kalian hidupnya lebih susah. Yakin. Menurut Om kurang. Karena kalau tidak dengan kesukarelaan atau keniatan orang-orang seperti di depan saya ini, nggak ada. Kurang karena cara penyampaiannya tidak tepat. Kurang karena kalah dengan media-media asing. Paling sederhana gini. Oke. Suka K-pop? Dikit. Tapi tahu banyak orang-orang suka K-pop? Iya. Ya, tahu. K-pop itu apa sih? Pop Korea. Pop Korea. K-pop itu didanai oleh siapa tahu? Agensinya. Agensi K-pop didanai oleh IMF di Korea. Yang tujuannya memasukkan budayanya ke negara-negara lain untuk mengambil devisa ke luar. Makanya di sini banyak anak-anak alay ngumpulin photocard, beli barang-barangnya. Duitnya kemana? Ke Korea. Pertanyaannya adalah heboh, wah semua tergila-gila. Tapi kalau ditanyain tarian daerah, nggak ada yang tahu. Pertanyaannya adalah salahnya siapa? Tadi yang kayak Bapak bilang sih mungkin. Salahnya siapa? Saya nggak nyalahin Koreanya, saya nggak nyalahin anak-anaknya, saya nggak nyalahin Indonesianya. Salah semuanya. Kenapa salah semuanya? Karena begini. Contoh ya, ini penting nih contoh. Korea itu dulu semua seni budayanya itu dijajah oleh Amerika. Filmnya, lagunya semua. Terus mereka buat sendiri, akhirnya mereka masukin semuanya ke negara-negara Asia. Makanya negara Indonesia masuk tuh Korea-Koreaan semuanya dan sebagainya. Itu bisnis mereka, sistem mereka, propaganda mereka. Salah mereka lakuin itu? Enggak. Tapi pertanyaannya adalah kenapa orang Indonesia ini juga diam? Ini terus bilang sama Aska jawabnya. Kalau Aska tanya, kalau sampai perang gimana? Terus nanya, maksudnya gimana atau gimana? Ya Bapak ikutan perang, kabur ke luar negeri atau gimana? Ini pertanyaan benar kan? Nanya ke saya. Terus saya bilang begini, Om bilang gini, kalau sampai ada apa-apa di Indonesia perang, Bapak ikut. Kenapa ikut? Kenapa nggak lari? Itu pertanyaan jebakan lagi. Kenapa nggak lari? Terus Om bilang begini. Ini mungkin nggak relate sama kamu, tapi Om bilang gini. Umur Papa hampir 50 tahun. Umur Om tuh hampir 50 tahun. Om lahir di Indonesia. Om hidup di Indonesia. Sampai kapanpun Indonesia tidak akan pernah rela direbut negara lain. Sampai kapanpun. Jadi kalau Papa harus mati buat Indonesia, mati. Tapi nggak akan pernah hidup ngeliat tanah negara saya direbut oleh bangsa lain. Lebih baik mati daripada melihat itu semua. Oke? Nah tapi kalau kamu jangan ikut perang dulu, kamu kecil kan, aku betul di bawah. Terima kasih kepada narasumber. Foto dulu. Gue ikut.
Kegiatan hari ini kita melaksanakan sasaran non-fisik TMMD ke-122 di Kodim 0507 Bekasi. Adapun penyuluhan yang dilaksanakan adalah penyuluhan wawasan kebangsaan dan bela negara. Yang hadir sebagai narasumber adalah Letnan Kolonel Tituler Deddy Kobuse. Beliau adalah duta komponen cadangan, termasuk juga duta dari TNI dan TNI Angkatan Darat, sehingga saya sangat mengapresiasi kehadiran beliau, bisa hadir di sela-sela kesibukan beliau untuk mengisi kegiatan penyuluhan bela negara di kegiatan TNI Manunggal Pembantu Desa. Sasarannya tadi adalah anak-anak SMP, SMA, kemudian ada Ormas dari FKPPI, Hipakat, kemudian termasuk dari Forum Komunikasi Bela Negara dan dari Komcat yang ada di wilayah Kota Bekasi, sehingga seluruhnya mendapatkan semangat dan motivasi yang baru dari penyuluhan yang dilakukan oleh Bang Deddy. Harapannya semuanya bisa memberikan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara dan terus mempertahankan pembangunan yang selama ini telah dilaksanakan bagi bangsa dan negara kita. Kegiatan Rutilahu, sasaran fisik, tadi juga Bang Deddy hadir mengunjungi 2 sasaran fisik dari 15 sasaran yang dikerjakan oleh Kodim 0507 Bekasi bersama dengan Pemkot Kota Bekasi. Jadi ada 15. Saya sangat apresiasi karena materi yang disampaikan oleh Bang Deddy ini ternyata tepat untuk audiens yang hadir. Dalam hal ini siswa SMP, SMA maupun dewasa pun merasakan mendapatkan pemahaman yang bagus dan baik terkait dengan apa arti penting bela negara dan wawasan kebangsaan. Itu bisa terlihat dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh adik-adik siswa tadi, bagaimana mereka sangat antusias dengan penjelasan yang diberikan oleh Bang Deddy. Dan feedback itulah yang meyakinkan saya bahwa generasi muda, khususnya di wilayah sasaran TMMD ke-122 di Kota Bekasi ini adalah calon-calon generasi muda untuk menyongsong Indonesia Emas. So, saksikan terus liputan dari Derap Detik.